Kalau mengenai meditasi, saya rasa kita ini harus benar-benar mulai masuk ke inti dari meditasi itu sendiri. Jadi jangan sampai kawan-kawan ini hanya belajar di kulit-kulitnya aja. Pembukaan doang. Mari masuk sampai ke dalam level-level yang lebih dalam lagi. Karena level yang lebih dalam seperti apa, Bro Yohan, kalau boleh dijelaskan? Nah, jadi seperti ini. Banyak orang kayak seperti tadi Bro Kur tadi bilang bahwa kalau umpamanya lagi pikirannya gelisah, saya mau meditasi dulu, kan gitu kan. Nah, meditasi akan menjadi suatu pelarian kan seperti itu. Karena mereka hanya ingin mendapatkan efek NAM itu apa ya, kayak tidak ada itu bius. Nah, seperti itulah. Ini sebenarnya bukan itu kan gitu. Nah, waktu kita sebenarnya melakukan meditasi itu sebenarnya itu kita ini harus benar-benar melihat apa yang sebenarnya terjadi pada pikiran kita, pada batin kita, pada tubuh kita. Nah, ketika kita melihat hal-hal ini terjadi, itu sebenarnya ini ibarat seperti kalau kita ini berkaca pada sebuah cermin. Jadi ketika kita melihat cermin, di situ itu terlihat diri kita. Nah, ini penting. Karena apa? Kita selama ini hidup itu selalu berada di dalam kalau menurut saya dalam perpecahan. Kalau orang-orang bilang antara bagaimana caranya memperlakukan kita bebas dari ego, kan seperti itu. Ada orang yang bilang, kan, ego dipikir adalah antara aku dengan kamu yang di luar sana, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi pada diri kita sendiri, itu sebenarnya aku dan Lian atau orang lain itu bukan aku dan kamu yang di sana. Tapi antara aku dan Lian yang ada di diri saya. Yang artinya adalah saya ini selalu membeda-bedakan, memecah diri saya antara kenyataan yang sedang terjadi dengan keinginan. Ini penting sekali karena ketika kita ini selalu mempunyai antara aku yang sedang mengalami kenyataan atau yang sedang terjadi seperti ini, dan kemudian aku mempunyai ide yang lain, ingin melarikan diri dari kenyataan yang ada saat ini. Di saat itu, perpecahan itu menyebabkan konflik. Sehingga hal-hal ini membuat kita ini gelisah. Dan ketika kita mulai gelisah, di sana terlihat sekali ada perasaan-perasaan tidak nyaman. Dan dari perasaan-perasaan tidak nyaman ini timbul dorongan-dorongan untuk bereaksi, mengakhiri perasaan tidak nyaman ini. Sehingga itu akan semakin membuat kita ini berputar dalam kegelisahan. Nah, hal ini sebenarnya terjadi di diri kita. Dan ketika kita bisa melihat dengan jelas hal ini, kita tentunya bisa juga mengambil sikap bagaimana agar hal ini tidak lagi terjadi. Karena perpecahan ini sebenarnya ini akan tercermin ketika kita melakukan perbuatan kita dengan yang lain. Akan tercermin. Ketika kita gelisah, di diri kita gelisah,
maka ini juga akan membuat perlakuan kita dengan orang lain itu akan menjadi beda. Oke. Ketika saya yang sebenarnya sedang marah, seperti itu misalnya ya, marah ya, atau saya kecewa atau marah juga bolehlah marah. Ketika saya sebenarnya marah dan kemudian saya mempunyai ide seharusnya saya tidak boleh marah. Nah, di sana terjadi perpecahan antara sebenarnya kondisi benarnya itu adalah kemarahan dengan keinginan untuk tidak marah, atau ada pengetahuan bahwa kalau marah itu tidak baik dan lain-lain apa segala macam. Nah, setelah ada dua hal ini akan selalu beradu, bertempur. Nah, ini yang menyebabkan diri kita ini selalu gelisah. Ketika kita bisa melihat hal ini, sebenarnya di sana itu, oh ternyata itu ada marah, kenyataan yang marah, dan kemudian ada satu keinginan untuk tidak marah. Ketika kita mulai sadar, oh ternyata dua hal ini sebenarnya itu tidaklah berbeda. Hal ini sebenarnya itu nggak beda, nggak lain adalah saya sendiri. Oke. Ketika kita bisa melihat hal itu, dan kita benar-benar menyadari hal itu sampai benar-benar itu, oh ternyata ini jelas. Di sana tidak akan terjadi lagi perpecahan. Karena semuanya ini ternyata hanyalah aku. Nah, kita harus sanggup melihat segala sesuatu yang terjadi itu sampai ke level persepsinya itu sendiri di dalam meditasi. Bukan dengan artian berusaha, oh aku harus bisa melihat itu secara ngotot, karena itu tidak akan bisa terjadi. Ini sebenarnya hanya bisa kita lakukan ketika kita hanya duduk, menjalankan metode, dan itu pikiran akan berjalan dengan sendirinya. Kemudian apa yang ada pada batin akan muncul dengan sendirinya. Dan kita hanya diam, mengamati. Dari sana nanti akan mulai muncul pemahaman, oh ternyata bagaimana, oh diriku ini ternyata berfungsinya sedemikian caranya gitu. Demikian caranya berfungsi. Dari sana tentunya hal ini akan membuat kita menjadi lebih terampil bagaimana untuk menyikapi apa yang muncul dari diri kita. Ya. Oke, saya izin wrap up sedikit dari Bro Johan apa yang disampaikan tadi. Jadi bagaimana caranya kita supaya tidak gelisah gitu kan? Karena gelisah itu kan adalah sebenarnya ini akan menjadi faktor pendukung dari meditasi kita gitu ya. Oke, bagaimana caranya supaya kita tidak gelisah dalam menjalani hidup ini? Nah, kita bahas mulai dari sebab dulu gitu. Kalau sebab kenapa gelisah itu kan karena ada sesuatu yang selalu membuat perpecahan dalam diri kita, yang membuat kita pecah antara kenyataan dengan keinginan. Nah, jadi ini menariknya, saya lagi pakai baju Chan ini hari ini. Ini yang disampaikan di belakang itu tentang quote dari Master Sheng Yen. Kebutuhan kita sebenarnya sedikit, tapi keinginan kita banyak gitu. Nah, ini juga salah satu sumber perpecahan ya, Bu Johan ya. Dan ini yang membuat kita ingin lari dari kenyataan. Dan perpecahan itu adalah yang membuat konflik, ya, konflik dalam
internal batin kita sendiri. Nah, bagaimana supaya kita bebas dari gelisah dalam menjalani hidup? Ya, kita adalah melakukan perbuatan yang baik supaya kita bebas dari rasa bersalah dan kita menjadi damai, bebas dari gelisah. Dan terutama pada saat kita bermeditasi, kita akan mampu melihat ke dalam batin, melihat ke dalam persepsi kita sendiri. Jadi seperti ini layaknya adalah kita bercermin. Pada saat kita bercermin, kita akan mampu melihat, oh ternyata kondisinya seperti ini. Kita akan melihat dengan clear, kita akan melihat dengan jelas. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, karena ini kegelisahan ini adalah faktor yang menghambat kita dalam meditasi. Nah, kita juga perlu melakukan perbuatan baik, perbuatan yang bebas dari rasa bersalah. Dan pada saat meditasi, kita akan mampu melihat hal-hal demikian dengan lebih jelas.